Suamiku dengan kasar menjejali nasi ke mulut anak angkat kami, hanya karena anak itu meminta ayam goreng. Saat aku membela anak itu, suamiku malah menceraikanku dan mengusirku. Setelah ku selidiki ternyata... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira, di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Setahun yang lalu, kota ini dilanda hujan lebat yang menggila. Langit muram menggelayut seperti menyimpan duka yang belum sempat diluapkan. Air mengalir deras di selokan, lampu-lampu jalan tampak temaram diselimuti kabut basah, dan petir sesekali menyambar seolah ikut meratapi kesepian malam itu. Aku dan Fadli baru saja pulang dari rumah makan kecil, tempat biasa kami menghabiskan malam minggu. Mobil kami melambat saat melewati jalan layang tua yang sepi dan tergenang air. Di tengah keheningan, Fadli tiba-tiba menghentikan mobil secara mendadak. "Ada yang di bawah jembatan itu," katanya lirih sambil menunjuk ke arah bayangan kecil yang berjongkok di antara genangan dan tiang beton yang menjulang dingin. Aku ikut menoleh. Di balik hujan dan kabut, tampak sesosok mungil, menggigil, basah kuyup. Seorang anak perempuan. Ia memeluk lututnya, wajahnya tertunduk. Tubuhnya begitu kecil, begitu rapuh. Fadli segera keluar, menerjang hujan tanpa ragu. Aku mengikutinya, jantungku berdebar tak karuan. Saat kami mendekat, anak itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya astaga, matanya sayu, seperti menampung luka yang tak semestinya dimiliki oleh seorang anak. Tapi di balik kehampaan itu, ada senyuman kecil yang terukir. Senyuman yang entah kenapa mampu menghantam sesuatu di dalam diriku. Fadli berlutut, suaranya gemetar. "Kamu sendirian, Nak? Di mana orang tuamu?" Anak itu tak menjawab. Hanya anggukan kecil yang sangat pelan. Aku melepas jaketku, menyelimutkannya ke tubuh mungil itu. "Namamu siapa?" tanyaku dengan lembut. Dia menunduk sebentar, lalu menjawab lirih, nyaris tak terdengar di tengah deru hujan. "Ririn." Ririn. Nama yang sederhana, tapi entah mengapa begitu lekat dalam ingatanku. Nama itu, malam itu, mengubah segalanya. Kami membawanya pulang. Dalam perjalanan, dia hanya diam. Wajahnya menatap kosong keluar jendela, menyaksikan cahaya kota berpendar samar. Tubuhnya masih gemetar, tapi dia tidak menangis. Tidak juga mengeluh. Ada ketegaran yang aneh di balik kelemahannya. Sesampainya di rumah, aku segera menyiapkan air hangat. Aku memandikannya pelan, membasuh tubuh kecil itu dengan penuh kehati-hatian, seperti memegang sesuatu yang mudah pecah. Tubuhnya penuh luka kecil, mungkin karena jatuh, atau mungkin karena sesuatu yang lebih gelap. "Aku akan cari baju bersih, ya," ucapku sambil membelai rambutnya yang panjang dan kusut. Setelah bersih dan berpakaian hangat, dia duduk di pojok sofa, membungkus tubuhnya dengan selimut. Fadli menyuguhkan segelas susu hangat, tapi dia hanya menatapnya sejenak sebelum meminum perlahan. Masih tanpa suara. Masih dengan mata kosong itu. "Apa kamu lapar?" tanyaku lagi. Ia hanya mengangguk pelan. Tanpa kata. Tanpa ekspresi. Tapi ada sesuatu di wajahnya, sebuah sisa harapan yang hampir padam namun belum benar-benar mati. Hari-hari berikutnya berlalu seperti potongan-potongan mozaik yang mulai menyatu. Ririn mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia masih pendiam, tapi kini mulai membantu di dapur. Ia suka menyapu halaman di pagi hari, duduk di teras sambil menatap bunga-bunga yang tumbuh dengan enggan di pot-pot kecilku. Suatu pagi, saat aku bangun,
aroma harum menyeruak dari dapur. "Kamu yang buat ini?" tanyaku, menunjuk kue kecil yang terpanggang sempurna. Ririn mengangguk, malu-malu. "Aku belajar dari ibuku, dulu." "Dulu?" tanyaku pelan, tapi ia hanya tersenyum tipis, menandakan pembicaraan cukup sampai di situ. Rasa kue itu seperti mengunyah nostalgia. Seperti memakan sepotong kenangan masa kecil yang hangat dan lembut. Aku menahan air mata saat itu. Bukan karena sedih, melainkan karena Ririn berhasil menghadirkan kehangatan yang belum pernah ada sejak lama. Fadli awalnya masih kaku. Ia selalu menjaga jarak. Mungkin takut terlibat terlalu jauh, atau sekadar belum siap. Tapi Ririn perlahan mencairkan itu semua. Suatu sore, saat aku dan Ririn menata meja makan, Fadli bersandar di ambang pintu, memperhatikan kami. "Dia seperti pelengkap rumah tangga kita," ucapnya dengan senyum yang lama tak kulihat. "Rumah kita terasa lebih hidup, lebih utuh." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti benar-benar memiliki keluarga. Bukan hanya aku dan Fadli, tapi kami bertiga. Sebuah keluarga kecil yang tidak sempurna, tapi tulus. Malam itu, listrik padam. Hujan kembali turun, meski tak sederas setahun lalu. Di bawah cahaya lilin, Fadli memelukku dari belakang saat aku sedang menyisir rambut Ririn yang baru selesai mandi. "Terima kasih," bisiknya di telingaku. "Kau telah memberiku keluarga yang selama ini hanya bisa kuimpikan." Aku menoleh, menatap wajahnya yang hangat. "Kita menemukannya saat badai, Fadli. Tapi mungkin sebenarnya, dia yang menemukan kita." Kami tertawa kecil. Ririn menoleh sebentar, lalu ikut tersenyum. Senyum yang tulus, yang perlahan menggantikan kekosongan di matanya. Untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa kebahagiaan bisa datang dari tempat yang tak terduga. Namun, seperti segala sesuatu yang terlalu indah untuk bertahan lama, kehangatan itu pun diam-diam menyimpan bara. Api kecil yang perlahan merambat, tak terlihat tapi siap membakar segalanya jika tak dijaga. Dan kami belum sadar saat itu, bahwa kehadiran Ririn bukan hanya membawa kehangatan, tapi juga akan menguji segalanya. Cinta, kepercayaan, bahkan batas kemanusiaan kami. Waktu seolah melaju dengan enggan. Hari-hari yang dulu terasa hangat kini, mulai dihiasi oleh hening yang menggigit. Senyum pagi yang biasa menyambutku perlahan menghilang, digantikan oleh raut murung dan napas panjang penuh beban. Dan perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap pelan, seperti kabut yang datang tanpa suara. Fadli mulai berubah. Dulu, ia selalu mencium keningku sebelum pergi bekerja, memeluk Ririn dan mengecup ubun-ubunnya sambil bercanda, "Anak ayah sudah mandi belum?" Kini, ia hanya mengambil tasnya tanpa sepatah kata, lalu menghilang di balik pintu tanpa menoleh. Awalnya, aku mencoba menepis kegelisahan di hatiku. Mungkin Fadli lelah. Pekerjaannya memang sedang padat akhir-akhir ini. Tapi makin lama, ketegangan itu semakin terasa nyata. Ia mulai cepat marah. Dan yang paling sering menjadi sasaran amarahnya, Ririn. Suatu sore yang kelabu, aku melihatnya di ruang tamu. Ririn mendekatinya dengan mata berbinar, tangannya menggenggam buku gambar yang penuh coretan warna-warni. "Ayah, lihat, aku gambar rumah kita bertiga," serunya polos. Namun Fadli tidak tersenyum. Ia hanya menatap gambar itu sekilas, lalu melempar pandang ke jendela. "Rumah kita cuma 2 orang dewasa dan 1 anak titipan. Bukan 3 anggota keluarga," gumamnya dingin. Aku tercekat. "Fadli," panggilku pelan, mencoba mengingatkannya. Tapi ia tak menjawab. Ririn hanya berdiri diam, bola matanya mulai berkaca-kaca.
Dan puncaknya terjadi beberapa hari kemudian. Ririn baru saja selesai mencuci piring dan menjemur pakaian. Ia mendekat padaku, lalu dengan malu-malu berkata, "Boleh aku peluk ayah sebentar?" Belum sempat aku menjawab, Fadli yang baru keluar dari kamar langsung berseru, suaranya tajam bagai cambuk. "Jangan manja sekali. Kau sudah besar, bukan bayi lagi." Ririn terdiam. Bibirnya bergetar, dan air mata mulai mengalir, diam-diam, tanpa suara. Ia mundur perlahan dan pergi ke kamarnya, menutup pintu pelan, seolah takut menimbulkan bunyi yang bisa membuat amarah Fadli kembali meledak. Aku berdiri mematung. Ingin marah, tapi tak mengerti harus mulai dari mana. Hari-hari setelah itu terasa lebih dingin dari biasanya. Ririn tetap berusaha ceria. Ia masih membantu menyapu halaman, menyiapkan sarapan, bahkan belajar lebih rajin. Tapi ada kekosongan di matanya yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tak lagi menyebut Fadli sebagai ayah, hanya Om. Ia menjaga jarak, tapi selalu menunggu kata maaf yang tak pernah datang. Suatu malam, Ririn menyodorkan PR matematikanya padaku. "Tante, soal ini aku nggak ngerti," katanya pelan. Aku tersenyum dan mengajarinya perlahan. Tiba-tiba Fadli masuk ke ruang keluarga dan melihat kami. "Kenapa dia selalu nanya soal PR ke kamu? Bukannya bisa belajar sendiri?" Suaranya meninggi. Ririn langsung menarik bukunya dan menunduk. Takut. Aku menatap Fadli tajam. "Dia cuma minta bantuan. Itu hal wajar, Fadli." Ia menggeleng kasar, lalu berjalan pergi. Aku tahu saat itu, ini bukan lagi soal kelelahan biasa. Ada sesuatu yang membebaninya. Sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Malam itu, aku tak tahan lagi. Setelah Ririn tertidur, aku menghampiri Fadli yang duduk di teras, menatap langit yang kosong. Angin malam mengusap wajah kami, dingin dan bisu. "Sayang," bisikku, suaraku nyaris patah, "aku merasa ada yang salah. Kau terlalu sering marah kepada Ririn. Dia hanya anak kecil yang membutuhkan kasih sayang." Fadli tidak menjawab. Lama ia terdiam, hanya menunduk dan memainkan jari-jarinya sendiri. Lalu ia menarik napas panjang dan berkata lirih, "Aku lelah." Aku menggenggam tangannya. Lelah dengan apa? Dengan pekerjaan? Dengan rumah? Atau dengan kami? Dia memandangku sesaat, matanya sayu, tapi tak ada air mata. Aku nggak tahu. Rasanya, semuanya terlalu cepat. Kehidupan yang kita bangun tiba-tiba berubah. Ada orang lain masuk ke dalamnya, dan aku belum siap. Tapi aku juga nggak tahu kenapa aku merasa seperti ini. Ia lalu memelukku. Tapi pelukannya hampa. Dingin. Bukan lagi pelukan yang memeluk jiwa. Rasanya seperti seseorang yang hanya ingin memastikan bahwa ia masih ada, bahwa dirinya belum hilang sepenuhnya. Dalam pelukannya, aku menangis diam-diam. Bukan karena sedih semata, tapi karena aku tahu, hubungan kami sedang berada di ambang. Dan Ririn, anak kecil yang tak tahu apa-apa, menjadi korban dari badai batin suamiku. Dan entah kenapa, aku mulai takut. Bukan hanya takut kehilangan Fadli, tapi juga takut bahwa mungkin, di balik semua ini, ada luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Luka yang kini terpantul pada sikap dinginnya terhadap anak kecil yang hanya ingin diterima. Malam itu langit tak berangin, tapi entah kenapa rumah kami terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara televisi, tidak ada tawa. Hanya dentingan sendok dan garpu yang saling beradu pelan di meja makan, menambah sunyi yang mencekik. Aku mencoba mencairkan suasana, seperti malam-malam sebelumnya. Mengajak bicara ringan, membicarakan menu makan malam,
bahkan memuji masakan Ririn yang ikut membantu membuat sup. Namun Fadli hanya makan dalam diam. Matanya menatap kosong ke piring, sesekali menghela napas, seolah setiap menit di meja ini adalah beban. Ririn duduk di ujung meja, tubuhnya mengecil, bahunya turun, tatapannya ragu-ragu. Tapi, anak sekecil itu tetap mencoba. "Yah," ucapnya pelan, hampir seperti bisikan, "aku pengin ayam goreng." Kalimat itu sederhana. Seharusnya terdengar lucu, manis. Seharusnya jadi momen hangat di antara keluarga, permintaan kecil dari anak yang polos. Tapi tidak malam itu. Tiba-tiba Fadli meletakkan sendoknya dengan keras. Prang! Kami semua terdiam. Detak jantungku seolah terhenti saat aku melihat wajahnya, memerah, rahangnya mengeras, dan matanya menyala-nyala seperti bara yang siap menyambar. "Kamu pikir ini restoran?" hardiknya tajam. Aku mematung. "Fadli," dia cuma bilang. Namun sebelum aku sempat menyelesaikan kalimat, Fadli berdiri dari kursinya. Ia meraih sepotong ayam goreng di piring, lalu membentak, "Mau ayam, kan? Nih, makan." Dengan kasar, ia menyodorkan ayam itu ke arah Ririn dan memaksanya memasukkan ke dalam mulut. Tangan kecil Ririn menepis pelan, mencoba menolak, tapi Fadli mendorong lebih kuat. Tubuhnya yang besar membuatnya tampak seperti raksasa yang kehilangan kendali. "Fadli, hentikan!" Aku menjerit panik, melompat dari kursi. Tapi sudah terlambat. Potongan ayam itu sudah masuk ke mulut Ririn, dan wajahnya berubah pucat. Ririn mulai tersedak. Tubuhnya gemetar, wajahnya merah padam, tangannya memegangi leher. Air mata membanjiri pipinya. Aku segera meraih tubuhnya, panik. "Ririn, tenang sayang, tarik napas. Tarik napas." Aku menepuk punggungnya, mencoba menenangkan, sementara tangisnya pecah, menggema di seluruh ruangan. Fadli berdiri membeku, wajahnya keras, namun matanya kosong. Tak ada penyesalan. Tak ada empati. "Fadli, apa yang kau lakukan?" Suaraku bergetar, air mata membasahi wajahku. "Dia anak kita. Dia Ririn." Tapi ia hanya menatapku, lalu dengan suara tajam dan penuh kebencian, ia berkata, "Dia bukan anakku." Ruangan seketika senyap. Bahkan suara tangis Ririn pun serasa teredam oleh kalimat itu. "Dia cuma numpang hidup di sini. Aku nggak pernah setuju dia tinggal bersama kita." Aku terhuyung. Kalimat itu menamparku seperti badai. Rasanya seperti seluruh dunia hancur berantakan tepat di hadapanku. "Fadli," bisikku pelan, terisak, "kita yang menyelamatkannya malam itu. Kita yang bilang dia keluarga kita. Kau yang peluk aku sambil bilang ini adalah rumah yang lengkap." Fadli memalingkan wajah. Entah karena rasa bersalah, atau karena ia benar-benar tak ingin melihat luka yang ia ciptakan. Ririn masih menangis dalam pelukanku. Tubuhnya gemetar, air matanya membasahi bajuku. Aku membelai kepalanya, mengecup keningnya. "Tenang, nak. Mama di sini. Mama akan jaga kamu." Tanganku menggenggam erat punggungnya, mencoba menyalurkan kekuatan yang sejujurnya sudah hampir habis. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang Ririn, mengelus rambutnya yang masih basah air mata. Matanya yang sembab perlahan tertutup karena kelelahan. Tapi bahkan dalam tidurnya, tubuh kecil itu masih sesekali menggigil. Aku menatap ke arah pintu kamar yang tertutup. Di luar sana, Fadli mungkin masih duduk di ruang tengah, atau mungkin sudah tidur di sofa seperti malam-malam sebelumnya. Tapi yang jelas, dinding antara kami kini lebih tebal dari bata,
ia terbuat dari luka. Aku memeluk Ririn erat, dan dalam keheningan malam, aku membuat keputusan diam-diam. Aku tak bisa lagi menunggu perubahan yang tak kunjung datang. Aku harus melindungi Ririn, dengan cara apapun. Beberapa minggu telah berlalu sejak insiden malam itu. Malam saat Fadli memaksakan ayam goreng ke mulut Ririn, dan menghancurkan segala ilusi yang selama ini coba kupertahankan. Sejak malam itu pula, aku dan Fadli nyaris tak saling bicara. Rumah kami, bukan lagi rumah. Ia lebih menyerupai ruang transit antara dua orang asing yang kebetulan tinggal di alamat yang sama. Ririn semakin tertutup. Ia mulai menggigit kukunya lagi, kebiasaan lama yang sempat hilang saat ia merasa aman. Setiap kali pintu terbuka dan langkah Fadli terdengar, tubuh kecilnya menegang. Aku tahu ia takut. Dan aku membencinya, bukan Fadli, tetapi diriku sendiri, karena membiarkan anak itu hidup dalam ketakutan. Aku mencoba bertahan. Mencoba berpura-pura bahwa semua bisa diperbaiki. Tapi pada akhirnya, kepura-puraan itu hanya menambah luka. Aku menjadi asing bagi diriku sendiri. Dan malam itu, malam saat aku menemukan ponsel Fadli tergeletak begitu saja di atas meja ruang tamu, segalanya berubah. Awalnya aku hanya ingin mengintip jam. Tapi notifikasi yang muncul di layar membuat jantungku berdegup tak karuan. Good night, sayang. Aku masih bisa rasain pelukanmu tadi siang memberikan ciuman. Pengirim, Nessa. Nessa. Nama itu seperti duri yang langsung menusuk ulu hatiku. Aku mengenalnya. Rekan kerja baru Fadli. Seorang janda manis yang katanya ramah dan profesional. Yang katanya baik banget, cuma kerja bareng kok. Aku pernah menemuinya sekali di acara kantor. Berpenampilan mewah, parfumnya menyengat, dan senyumnya terlalu lekat saat berbicara dengan Fadli. Tanganku gemetar saat akhirnya kuusap layar dan membuka isi percakapan mereka. Aku tak tahu apa yang lebih menyakitkan, pesan-pesan yang penuh rayuan murahan, atau foto-foto mereka berdua. Berpelukan, tertawa di restoran mewah, atau berselfie di mobil Fadli, mobil yang sama yang biasa ia pakai mengantar Ririn ke sekolah. Kakiku lemas. Aku terduduk di lantai ruang tamu, memeluk ponsel itu seperti sedang memeluk bom waktu. Air mataku mengalir deras. Hatiku seperti diremukan dari dalam, dihabisi oleh pengkhianatan yang tak terkatakan. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan suami. Ini tentang semua harapan yang kupahat selama bertahun-tahun. Tentang kepercayaan. Tentang janji. Tentang impian membangun rumah tangga yang hangat, damai, dan utuh, yang kini telah meledak berkeping-keping tanpa ampun. Keesokan harinya, aku tidak menangis lagi. Ada kekosongan di dadaku yang justru membuatku lebih tenang. Dingin. Seperti seseorang yang telah melewati titik puncak luka, dan kini hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan gamblang. Pagi itu, saat Fadli duduk santai di ruang makan sambil menyeruput kopi, aku meletakkan ponselnya di atas meja. Layar menyala. Terbuka di chat terakhir dengan Nessa. Dia melihatnya, lalu menatapku. Namun ekspresi wajahnya sama sekali tak menunjukkan rasa bersalah. Berapa lama ini terjadi? Tanyaku dengan suara nyaris berbisik, namun penuh amarah yang terkubur. Fadli mengangkat bahu. Cukup lama. Jadi semua ini, perubahan sikapmu ke Ririn, ke aku, semua karena dia? Tanyaku, masih dengan suara datar. Ia tertawa kecil. Tawa sinis yang tidak pernah kudengar darinya sebelumnya. Kau sudah membosankan, Lin. Terlalu fokus jadi ibu untuk anak yang bahkan bukan darah daging kita. Aku capek. Darahku mendidih. Tapi bukan karena cintaku padanya, melainkan karena jijik.
Bagaimana bisa seseorang yang dulu memohon-mohon untuk membangun keluarga bersamaku, sekarang mengucapkan kata-kata sekejam itu? Dia cuma numpang hidup. Aku nggak pernah setuju kita adopsi dia. Itu keputusanmu. Lanjutnya, seolah-olah itu membenarkan segala kekejamannya. Aku berdiri. Perlahan, menahan air mata yang hampir meledak. Ririn mungkin bukan darah daging kita, tapi dia anak yang kami selamatkan bersama. Kau yang bilang dia cahaya di tengah badai. Dan sekarang, kau yang memadamkannya. Fadli menatapku. Dingin. Hamba. Kau dan anak itu bisa pergi. Sekarang juga kalau mau. Aku menggigit bibirku, menahan sesak. Kalimat itu menghancurkan semua yang tersisa di hatiku. Tapi justru di tengah kehancuran itu, sebuah api mulai menyala. Api yang tak lagi menyala karena cinta, tapi karena keberanian. Malam itu, aku berkemas. Diam-diam. Ririn kupeluk saat ia terbangun dan bertanya kenapa aku menangis sambil melipat bajunya. Kita akan pindah, sayang, bisikku. Kita akan cari tempat baru, tempat di mana kamu gak harus takut, di mana kamu bisa tidur tanpa menangis, di mana kamu boleh minta ayam goreng, dan aku akan buatkan seharian penuh. Dia memelukku erat. Untuk pertama kalinya, aku merasakan detak jantung kecilnya seolah menyatu denganku. Aku tak akan biarkan siapapun menyakitinya lagi. Termasuk pria yang dulu kupanggil suami. Hujan turun tanpa ampun malam itu, seperti langit ikut menangisi penderitaan yang tak mampu kuucapkan. Angin menggila menerpa kota, membuat pepohonan meringkuk, dan kaca-kaca jendela bergetar seperti jantungku yang nyaris runtuh. Aku berdiri di depan pagar rumah yang dulu kusebut rumah, kini tak lebih dari tembok asing yang menolak keberadaanku. Tanganku gemetar memeluk dua tas kecil. Semua yang bisa kuselamatkan sebelum Fadli membanting pintu dan berkata dengan penuh kebencian. Keluar. Malam ini juga. Kalian bukan bagian dari hidupku. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Menghantam berulang-ulang seperti ombak menghantam karang yang rapuh. Bagaimana bisa? Pria yang dulu kupeluk setiap malam, pria yang pernah bersumpah untuk menjagaku dalam suka dan duka, kini berubah menjadi orang asing yang tak memiliki sebutir pun rasa iba. Ririn memelukku dari belakang. Tubuhnya menggigil hebat, wajahnya memucat, dan matanya sayu. Hujan membasahi rambutnya, menempel di dahinya yang panas. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang tak teratur. Ia demam. Ma dingin, bisiknya lirih. Aku langsung berlutut dan memeluknya, menggosok-gosok lengannya, mencoba memberinya kehangatan yang tak kumiliki. Aku tak punya selimut, tak punya mobil, tak tahu harus kemana. Bahkan, aku tak punya siapa-siapa yang bisa kutelpon pada malam kelam seperti ini. Air mataku tumpah, menyatu dengan hujan. Maaf, sayang, maafkan Mama. Aku merasa seperti pecundang. Aku telah kehilangan segalanya. Suami, rumah, harga diri, bahkan kepercayaan pada cinta. Semua hancur dalam sekejap, seperti istana pasir yang dilibas gelombang. Kami berjalan menyusuri trotoar yang licin, menyusuri malam yang membungkus kami dalam gulita dan dingin. Setiap langkah seperti seretan luka. Sepatuku basah. Ririn bersin beberapa kali, tubuhnya nyaris tak bisa berdiri tegak. Aku menggendongnya. Meski tubuhku nyeri, meski pundakku serasa akan patah, aku tetap menggendongnya erat. Ia menempel di dadaku, panas tubuhnya seperti bara yang melelehkan sisa kekuatanku. Kita kemana, Ma? Tanya Ririn lemah, kepalanya bersandar di bahuku. Aku menatap kosong ke depan, menahan tangis yang kembali menggedor. Kita cari tempat aman. Sayang, Mama janji.
Satu-satunya tempat yang terlintas dalam pikiranku hanyalah masjid kecil di ujung blok, yang biasanya sepi saat malam. Aku mengarahkan langkah ke sana, bukan karena ingin beribadah, tapi karena tahu, setidaknya, atap masjid tak akan mengusir kami. Langkah-langkahku memasuki teras masjid diiringi suara gemuruh guntur. Lantai marmernya dingin menusuk telapak kakiku yang basah. Aku duduk di sudut ruangan, di balik tiang besar, menyandarkan tubuhku dengan Ririn masih dalam pelukan. Aku membuka salah satu tas, mengeluarkan jaket lama, dan membungkus tubuh Ririn semampuku. Ia tertidur dalam pelukanku, tidak nyaman, tapi damai. Aku menyeka air matanya, lalu mengusap rambutnya perlahan. Mataku menatap langit-langit yang tinggi dan kosong, dan aku bertanya dalam hati, apakah ini akhirnya? Apakah inilah takdirku setelah bertahun-tahun berjuang? Tapi di balik keputusasaan itu, suara kecil dalam hati berbisik, bukan. Ini bukan akhir. Ini titik balik. Aku tidak boleh menyerah. Bukan hanya demi aku, tapi demi anak kecil yang tidur di dadaku, yang mempercayaiku sepenuh jiwa, bahkan ketika dunia menolaknya. Aku mencium kening Ririn, lalu menatap gelapnya malam. Mama janji, Rin, kita akan punya rumah baru, tempat di mana kamu bisa tertawa lagi. Tempat yang gak akan pernah usir kamu hanya karena kamu, bukan darah sendiri. Mama janji. Malam itu, di tengah hujan yang terus mengguyur dan suara azan subuh yang menggema dari kejauhan, aku membuat sumpah. Aku akan bangkit. Aku akan membuktikan, aku bukan pecundang. Dan Ririn akan tumbuh dalam cinta, bukan trauma. Hidupku dimulai lagi, dari titik nol. Tanpa rumah, tanpa suami, tanpa tabungan. Hanya ada aku, dan Ririn. Anak kecil yang bahkan tak tahu apa arti, diusir, tapi mengikutiku tanpa pernah mengeluh. Tatapannya selalu penuh percaya. Dan itulah yang membuatku tetap berdiri. Aku menumpang di rumah teman lama, Mila. Ia memberiku kamar kecil di belakang dapurnya, cukup untuk tidur berdua di atas kasur tipis. Aku tak ingin merepotkannya terlalu lama. Jadi sejak hari pertama, aku mencari pekerjaan, apa saja. Aku mulai dengan membuat kue basah, risoles, pastel, donat. Aku titipkan di warung-warung sekitar. Lalu, aku bantu bersih-bersih rumah tetangga, mencuci piring, menyapu halaman, mengepel lantai. Pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang halal, aku terima dengan tangan terbuka. Kadang, aku bantu cuci baju di rumah warga. Tangan ini sampai kapalan karena deterjen murah yang melukai kulitku. Tapi aku tidak mengeluh. Ririn pun tak pernah rewel. Ia kubawa kemana-mana. Duduk diam di pojok halaman, bermain sendirian dengan boneka lusuh yang kubuat dari kain bekas. Suatu siang, saat matahari begitu terik dan peluh membasahi seluruh tubuhku, Ririn menghampiriku dengan langkah pelan. "Ma, boleh minta roti nggak? Aku lapar banget." Aku terdiam. Aku baru saja menerima upah Rp5.000 dari bersih-bersih halaman tetangga. Dan uang itu harus cukup untuk makan malam kami nanti. Aku menelan ludah, lalu memaksakan senyum. "Bentar ya, sayang. Mama cari dulu yang murah." Aku pergi ke warung, dan berdiri lama menatap etalase roti. Aku membeli satu roti tawar kecil, kubagi dua. Separuh untuk Ririn, separuh lagi, kupinggirkan untuk nanti malam. Tapi saat melihat Ririn makan roti itu dengan lahap, aku menyerah. Aku berikan juga bagian milikku padanya. Ia menatapku, "Mama nggak makan?" Aku tersenyum dan membelai rambutnya. "Mama kenyang lihat kamu makan." Padahal perutku perih. Tapi tak apa.
Aku pernah kehilangan segalanya. Aku tak akan kehilangan senyuman anakku. Hari-hari berlalu seperti itu. Hidup serba kekurangan, tapi penuh pelajaran. Pelan-pelan, aku mulai dikenal di lingkungan kampung. Beberapa tetangga mulai mempercayakanku untuk membuat kue pesanan hajatan. Ada yang memintaku menjadi asisten masak saat acara lamaran, ada juga yang minta bantu bersihkan rumah setiap akhir pekan. Dari uang yang kukumpulkan, sedikit demi sedikit aku sisihkan. Bukan hanya untuk makan, tapi untuk masa depan. Aku mulai menulis mimpi-mimpiku lagi, dengan pena yang patah dan kertas yang lecek. Tapi mimpi itu nyata. Dan akan kugapai, apapun caranya. Ririn pun mulai bersekolah TK. Mila membantuku dengan mencarikan sekolah murah yang menerima anak angkat. Ia menabungkan sedikit uang hasil usahanya demi seragam Ririn. Aku tak bisa membalas, tapi aku bersumpah dalam hati, suatu hari nanti, aku akan balas budi itu dengan kehidupan yang lebih baik. Untukku, untuk Ririn, dan untuk semua yang pernah disia-siakan oleh dunia. Suatu malam, aku duduk di depan jendela kamar kecil itu. Hujan turun lagi, tapi malam ini, aku tak menangis. Aku menatap langit dan tersenyum tipis. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Dan aku tahu, badai belum sepenuhnya pergi. Tapi kini, aku punya kapal. Kecil, rapuh, tapi sedang berlayar perlahan ke arah cahaya. Malam itu hujan lagi, seolah langit tak pernah kehabisan air mata untuk menangisi hidup kami. Di kamar kecil di belakang dapur, aku mendekap Ririn yang menggigil. Tubuhnya panas luar biasa, napasnya memburu seperti dikejar sesuatu. Kulitnya pucat, dan matanya mulai bergetar, seperti ingin pingsan. Astagfirullah, Ririn. Aku mengguncangnya pelan. Sayang, bangun, jangan tidur dulu, ya. Tapi yang kudengar hanya erangan pelan dan tubuh kecilnya yang mulai kejang. Tangannya kaku, matanya terbalik. Aku menjerit panik. Ririn. Ya Allah, jangan ambil dia dariku. Tanpa pikir panjang, aku menggendong tubuh kecilnya yang panas membara, berlari menembus hujan yang mengguyur jalanan. Kaki ini tak lagi peduli becek, dingin, atau rasa sakit. Aku hanya tahu satu hal, aku harus selamatkan anakku. Sampai akhirnya aku tiba di sebuah klinik kecil yang dikenal sebagai tempat pengobatan gratis untuk warga tak mampu. Aku mengetuk pintu sambil menangis, berteriak histeris. Tolong anak saya, dia kejang, saya mohon. Seorang perawat membuka pintu dan segera membantu. Ririn dibaringkan di ranjang kecil. Seorang dokter muda datang tergesa, memeriksa suhu tubuh dan denyut nadinya. Aku berdiri gemetar di sudut ruangan, memeluk tubuhku sendiri, berdoa dalam diam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, dokter menoleh padaku. Wajahnya serius, tapi ada kelembutan di matanya. Bu, anak ibu mengalami demam tinggi akibat infeksi. Dan, dari hasil pemeriksaan singkat, dia juga mengalami malnutrisi. Gizi buruk, Bu. Kemungkinan besar ini juga diperparah oleh trauma emosional. Aku terpaku. Trauma? Iya, anak ini sepertinya menyimpan tekanan batin. Mungkin karena kehilangan atau kekerasan emosional. Dan asupan nutrisinya sangat tidak cukup untuk anak seusianya. Aku hanya bisa mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Mataku menatap ke arah Ririn yang kini sudah terbaring tenang setelah diberi cairan infus. Wajah kecil itu begitu pucat, tubuhnya begitu ringkih. Dan aku merasa gagal sebagai ibu. Malam itu aku duduk di lantai ruang tunggu, masih mengenakan pakaian yang kuyup,
menatap lampu redup di langit-langit. Air mata tak berhenti mengalir. Bukan karena lelah, tapi karena takut. Takut kehilangan satu-satunya alasan aku masih bertahan hidup. Maaf ya, Rin, bisikku pelan. Maaf karena Mama belum bisa jadi ibu yang baik. Tapi Mama janji, mulai hari ini, Mama akan lakukan apapun supaya kamu sehat, supaya kamu bahagia. Selama beberapa hari, aku tinggal di klinik itu. Mereka mengizinkanku tidur di kursi lipat demi menemani Ririn. Aku menyuapinya bubur perlahan, menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara parau, dan menggenggam tangannya sepanjang malam agar dia tahu, dia tidak sendirian. Aku mulai membaca-baca tentang gizi anak, mencari tahu makanan bergizi yang murah. Aku minta tambahan pekerjaan ke siapapun yang mau memberi. Aku bahkan bersedia bantu bersih-bersih klinik setelah pasien sepi, sebagai bentuk terima kasih. Dan perlahan, Ririn membaik. Senyum kecil itu muncul lagi, meski lemah. Ia menatapku dari ranjangnya dan berbisik. Mama jangan nangis lagi, ya. Aku masih ada kok. Aku tersenyum sambil menahan tangis. Iya, sayang. Kamu anak paling kuat di dunia. Siang itu hujan mulai reda. Udara masih lembab dan menusuk kulit, tapi setidaknya petir tak lagi menggelegar. Ririn tertidur pulas di ranjang klinik, wajahnya pucat tapi damai. Aku duduk di kursi plastik reot di sudut ruangan, mata sembab, tubuh letih, dan pikiran nyaris kosong. Saat itulah aku melihatnya, seorang wanita tua, anggun dan berwibawa, berdiri di ambang pintu ruang tunggu. Usianya mungkin sudah lewat 60, tapi penampilannya sangat rapi, dengan syal merah marun melingkar di leher dan tas kecil tergantung di pergelangan tangan. Dia menatap ke arah Ririn dengan ekspresi aneh, mata membelalak, lalu berkaca-kaca. Perlahan ia melangkah masuk dan berdiri di samping tempat tidur kecil itu. "Siapa nama anak ini?" tanyanya lirih, hampir seperti bisikan. Aku agak terkejut, tapi menjawab pelan, "Namanya Ririn." Wanita itu tertegun, tubuhnya tampak melemas sesaat. Ia menatap wajah Ririn dengan pandangan yang sulit diartikan, antara syok, kehilangan, dan seolah sedang melihat hantu dari masa lalu. "Ririn," gumamnya pelan. "Astaga, Ririn." Aku berdiri, mendekatinya dengan waspada. "Maaf, Ibu. Ibu kenal anak saya?" Wanita itu tak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum samar, meski matanya masih basah. "Maafkan saya, Nak. Saya hanya kaget. Anak ini sangat mirip dengan seseorang yang pernah saya kenal." Sangat mirip. Ia menyentuh pipi Ririn dengan tangan yang gemetar. Hidungnya, mata bulatnya, bahkan lesung pipinya, persis seperti. Ia terhenti, lalu buru-buru menarik tangannya. "Maafkan saya tidak bermaksud lancang." Aku masih berdiri bingung. "Kalau boleh tahu, siapa yang Ibu maksud?" Ia tak menjawab. Justru malah membuka tas tangannya, mengambil kartu nama, dan menyerahkannya padaku. "Ini, kalau suatu saat kamu butuh bantuan, hubungi saya. Klinik ini, saya ikut bantu danai. Saya sering datang diam-diam, melihat pasien-pasien yang sedang berjuang. Tapi, baru kali ini saya merasa terpanggil." Aku memandang kartu itu. Tertulis nama, Dewi S. Anggara, Ketua Yayasan Pelita Ibu. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, wanita itu melangkah pergi. Tapi sebelum keluar dari pintu, ia menoleh sekali lagi. "Jaga anak itu baik-baik, ya, Nak. Dia lebih berharga dari yang kamu kira." Dan ia pun menghilang di balik lorong. Setelah itu, hatiku tak tenang.
Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Ririn sangat mirip seseorang yang pernah dia kenal? Siapa? Mengapa reaksinya begitu emosional? Dan kenapa dia menatap Ririn dengan tatapan kehilangan? Aku memandangi Ririn yang masih tidur. Di wajah kecil itu, aku melihat banyak luka yang belum sembuh. Tapi juga harapan. Harapan yang entah bagaimana, kini terasa seperti terhubung dengan masa lalu yang belum pernah aku tahu. Ada misteri yang belum terpecahkan. Dan mungkin, wanita bernama Dewi itu adalah kunci dari semua pertanyaan yang selama ini bahkan belum sempat aku ajukan. Dan sejak saat itu, firasatku mengatakan, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. 3 hari setelah pertemuanku dengan wanita misterius di klinik, hidupku kembali terasa aneh. Bukan karena Ririn yang mulai membaik, aku bersyukur untuk itu, melainkan karena firasat tak enak yang terus menghantui. Dan firasat itu terbukti. Pagi itu, suara klakson mobil menggelegar di gang sempit tempatku tinggal. Anak-anak kecil berlarian, menatap penasaran. Dari jendela kecil kontrakan, aku mengintip. Mataku membelalak. Sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan rumahku. Warnanya mengilap, kaca filmnya gelap. Tak cocok dengan lingkungan kumuh ini. Pintunya terbuka perlahan. Seorang pria paruh baya, berkemeja rapi dengan jas berpotongan mahal, turun. Sepatunya menginjak tanah becek tanpa ragu sedikitpun. Sorot matanya tajam, penuh tujuan. Aku langsung merasakan aura kekuasaan darinya. Tok, tok. Ketukan di pintu kayu reotku membuat jantungku melompat. Aku membukanya dengan gugup. Iya, ada yang bisa saya bantu. Pria itu memandangku dengan ekspresi serius. Apakah Anda ibu angkat dari anak bernama Ririn? Suara beratnya menggema di kepalaku. Aku terdiam beberapa detik, mencoba membaca situasi. Benar, saya ibunya. Ada apa ya? Ia mengangguk pelan. Perkenalkan, nama saya Bramasto Wibisono. Ia menyodorkan kartu nama. Saya pemilik grup Wibisono dan suami dari Ibu Dewi. Aku mematung. Suami dari wanita tua misterius di klinik? Apa maksud semua ini? Saya dan istri saya ingin bicara empat mata. Tentang anak itu. Degup jantungku makin cepat. Tentang Ririn? Ada apa dengan anak saya? Wajahnya tetap tenang, tapi suaranya mulai terdengar lebih tegas. Maaf kalau ini mengejutkan. Tapi, Ririn bukan anak biasa. Kami percaya, dia adalah cucu kandung kami yang hilang 11 tahun lalu. Dunia terasa berputar. Aku nyaris kehilangan keseimbangan. Apa? Cucu kandung? Tetapi saya membesarkannya sejak ia bayi. Saya menemukannya di posyandu saat orang tuanya menyerahkannya begitu saja. Bramasto menarik napas. Kami punya bukti dan keyakinan yang kuat. Kami sedang memproses tes DNA untuk memastikannya. Istri saya mengenali tanda lahir di belakang telinga Ririn. Sama seperti mendiang anak kami. Aku menggeleng keras, panik. Tidak. Saya ibunya. Saya yang merawatnya. Saya yang bersamanya saat ia demam, saat ia menangis, saat kami kelaparan. Saya, bukan kalian. Air mataku mulai menetes. Tapi Bramasto tak gentar. Kami tidak akan merebutnya darimu secara sepihak, Bu. Tapi kami mohon, izinkan kami mengenalnya. Setidaknya beri kami waktu untuk berada di sekelilingnya. Kami tak ingin menghapus peranmu. Tapi kami punya hak untuk tahu. Dan, mungkin, Ririn juga berhak tahu siapa dirinya sebenarnya. Aku tak bisa menjawab. Suara dalam kepalaku saling bertabrakan.
antara rasa takut kehilangan Ririn, dan rasa bersalah jika aku menutup kebenaran yang mungkin selama ini tak ku ketahui. Brahmasto menatapku sekali lagi sebelum melangkah pergi. Kami akan menunggu jawabanmu. Tapi ingat, kebenaran kadang menyakitkan, tapi menutupinya bisa lebih menghancurkan. Mobil itu pun melaju pergi, meninggalkan aku berdiri mematung di ambang pintu. Sementara di dalam, Ririn masih tertawa kecil dengan boneka lusuhnya. Tak tahu apapun, aku menatap langit. Kebenaran macam apa ini, yang datang saat aku baru mulai berdiri? Hari itu langit mendung. Angin berhembus kencang seolah tahu badai akan segera datang. Aku sedang menjemur pakaian saat suara mobil hitam itu kembali berhenti di depan kontrakan kecilku. Hati ini langsung diliputi kegelisahan. Sesuatu pasti terjadi. Brahmasto turun dari mobil, kali ini sendirian. Wajahnya lebih serius dari sebelumnya. Ada yang perlu saya sampaikan. Boleh saya masuk sebentar? Aku mengangguk pelan dan membiarkannya duduk di kursi reot di ruang tengah. Ririn sedang tidur siang di kamar, tak tahu apapun tentang dunia yang bersiap merenggut masa kecilnya. Setelah keheningan beberapa detik, Brahmasto membuka map coklat dari tasnya dan menyodorkannya ke arahku. Apa ini? Tanyaku pelan, tanganku gemetar saat meraihnya. Tes DNA. Saya lakukan tanpa sepengetahuan Anda, dari helaian rambut Ririn yang tertinggal di klinik. Saya minta maaf, tapi kami tidak sanggup hanya menunggu. Kami butuh kepastian. Mataku langsung menyapu halaman depan laporan itu. Hasil uji DNA, 99,9% kecocokan antara subjek Ririn dengan pasangan DNA almarhumah Ayu Wibisono dan Bapak Brahmasto Wibisono. Kertas itu nyaris terjatuh dari tanganku. Mulutku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Dunia terasa berputar. Napasku tercekat. 99,9%. Apa maksudnya ini? Tanyaku, walau aku tahu jawabannya. Brahmasto menatapku dengan mata penuh emosi. Ririn adalah cucu kandung saya. Putri dari Ayu, anak perempuan kami yang tewas 2 tahun lalu dalam kecelakaan kapal di Bali. Aku terdiam, menatap jauh ke dinding kusam kontrakan. Ingatanku melayang ke 2 tahun lalu, saat aku menerima seorang bayi dari relawan di posyandu darurat. Bayi itu ditemukan tanpa identitas, tanpa orang tua, hanya dengan selimut kecil bernoda darah laut. Aku pikir itu bayi yatim piatu akibat bencana. Tak pernah terpikir dia berasal dari keluarga sebesar ini. Anak saya, Ayu, ikut kapal wisata saat itu bersama suaminya. Kapalnya karam karena cuaca buruk. Suaminya selamat tapi terluka parah. Ayu tewas. Dan bayi mereka tak pernah ditemukan. Hingga sekarang. Suaranya bergetar, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di sudut matanya. Dan ternyata, bayi itu tumbuh bersamamu. Dengan segala perjuanganmu, kamu menyelamatkannya. Aku menunduk, tubuhku bergetar menahan emosi. Ririn anakku, tapi juga anak kalian. Jadi sekarang, apa maksud kedatangan Anda? Tanyaku dengan suara bergetar. Brahmasto menarik napas panjang. Kami ingin mengenalnya. Bukan untuk merebutnya darimu, tapi untuk memberinya dunia yang layak dia miliki. Pendidikan, kesehatan, masa depan. Kami ingin membawanya pulang. Tapi bukan dengan paksaan. Kami ingin kau ikut. Kami ingin kalian jadi bagian dari keluarga kami. Hatiku hancur. Kata-katanya seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan surga untuk Ririn. Di sisi lain, aku merasa seperti sedang dipisahkan perlahan dari anak yang kubesarkan sejak bayi.
Aku menatap ke kamar, melihat pintu yang masih tertutup. Di balik pintu itu, Ririn tidur dalam damai, tanpa tahu bahwa dunia kecilnya akan segera berubah. Dan aku harus membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Hari itu, hidupku berubah drastis. Lagi. Aku sedang menyuapi Ririn bubur ayam di dapur kontrakan ketika suara keras terdengar dari luar. Ibu Alia. Polisi. Aku menoleh, napasku tercekat. Beberapa petugas berseragam berdiri di depan rumah mungilku, bersama dua pria berjas dan satu wanita elegan dengan raut wajah dingin. Di belakang mereka, Bramasto. Wajahnya kusut dan berat. Apa-apa yang terjadi? Tanyaku gugup. Seorang petugas maju, mengeluarkan surat resmi. Kami menerima laporan dugaan penculikan terhadap anak di bawah umur atas nama Ririn. Anda diminta untuk ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Penculikan? Aku hampir menjatuhkan sendok. Tidak, kalian salah. Aku tak pernah menculik Ririn. Aku merawatnya, aku menyelamatkannya. Wanita elegan itu maju. Berhenti berpura-pura. Kami sudah tahu kebenarannya. Kamu memanfaatkan keadaan, menyamar sebagai penyelamat padahal kamu tahu siapa Ririn sesungguhnya. Kau bawa kabur dia dan menyembunyikannya selama 2 tahun. Wajahku pucat. Tanganku menggenggam tangan Ririn yang mulai menangis, ketakutan. Mama, aku nggak mau ke kantor polisi. Aku memeluknya erat, tapi petugas sudah melangkah maju. Tolong kerjasama, Bu Alia. Ini hanya prosedur. Aku akhirnya dibawa. Duduk di ruang interogasi yang dingin dan penuh tekanan, aku dihujani pertanyaan, kenapa kau tidak lapor saat menemukannya? Mengapa tidak menyerahkannya ke pihak berwenang? Apa kau tahu anak ini siapa? Siapa saksi yang bisa membuktikan ceritamu? Semuanya seperti mimpi buruk. Aku menangis, mencoba menjelaskan, tapi setiap kata terasa tak didengar. Aku menemukannya di bawah jembatan layang. Ada relawan panti yang memberikannya padaku karena aku juga korban bencana waktu itu. Aku tak tahu dia siapa. Tapi semua seperti percuma. Tatapan penuh curiga, bahkan dari Bramasto sendiri, menusuk jantungku. Kalau kamu tak bersalah, ujar wanita itu, yang ternyata adalah adik Bramasto, kenapa menyembunyikannya dan mengubah namanya? Aku terdiam. Aku memang mengganti nama bayi itu. Aku beri dia nama Ririn karena aku tak tahu nama aslinya. Aku hanya ingin dia tumbuh seperti anak normal, bahagia, dicintai, dan merasa dimiliki. Malam itu, aku tidur di ruang tahanan sementara. Kepalaku nyeri, hatiku remuk. Aku hanya ingin melindungi Ririn. Tapi sekarang, dunia menyebutku penculik. Cahaya dari kebenaran. Namun, tak lama kemudian, tim pengacara yang dikirim Bramasto sendiri mulai curiga dengan kejanggalan dalam laporan tersebut. Mereka melakukan penyelidikan ulang dan menemukan rekaman CCTV dari 2 tahun lalu. Seorang wanita misterius membawa bayi dan masuk ke sebuah panti asuhan. Identitas wanita itu ternyata palsu. Dalam catatan panti, nama anak itu juga bukan Ririn, melainkan bayi tak dikenal. Tak ada laporan resmi kehilangan atau penyerahan. Lebih mencengangkan, wanita itu ternyata mantan art di rumah keluarga Bramasto yang sempat menghilang sesaat setelah kecelakaan kapal terjadi. Kami yakin dia bagian dari sindikat penyelundupan anak, ujar salah satu penyidik. Tuduhan terhadapku dicabut. Aku dibebaskan. Nama baikku dipulihkan. Namun, saat aku pulang ke kontrakan, tubuhku terasa lemas. Tetangga yang dulu menyapaku hangat kini menatapku dengan ragu. Beberapa bahkan menjauh. Stigma masih menggantung di udara,
meski hukum menyatakan aku tak bersalah. Dialog penutup konflik ini. Di malam hari, aku duduk di samping tempat tidur Ririn. "Ma, kenapa orang-orang bilang mama penculik?" Aku tersenyum lemah, mengusap rambutnya. "Karena kadang dunia belum tahu kebenaran, sayang. Tapi kamu tahu, mama gak akan pernah menyakitimu." "Iya, Ririn sayang mama. Gak peduli mama siapa." Pelukannya erat. Dan dalam pelukan itu, aku menemukan kekuatan baru. Pagi itu, langit mendung. Aku duduk di bangku panjang rumah kontrakanku yang sempit, menatap kosong ke jalan kecil yang basah sisa hujan semalam. Hatiku kacau. Sejak kasus penculikan dicabut, Bramasto belum berhenti mengunjungiku. Ia membawa hadiah, dokter pribadi untuk Ririn, bahkan tawaran sekolah elit. Tapi hari ini, ia datang dengan satu keputusan. Mobil hitam mengkilap itu berhenti perlahan. Bramasto turun dengan raut wajah serius. Di belakangnya, berdiri seorang wanita tua bergaun mahal, ibunya. "Kami ingin mengajak Ririn tinggal bersama keluarga kandungnya," ucap ibunya dingin. "Kami bisa memberinya segalanya yang tidak bisa kau berikan." Nafasku tercekat. "Segalanya?" bisikku lirih. Mataku menatap Ririn yang sedang menggambar bunga-bunga di lantai. Aku melangkah ke arahnya, menggenggam tangannya. Bramasto tampak ragu. Tapi sang ibu menatapku penuh tekanan. "Dia darah kami. Itu hak kami." Aku berlutut, menatap mata Ririn yang mulai berkaca-kaca. "Sayang," suaraku bergetar. "Kalau kamu memang ingin tinggal bersama mereka, mama gak akan larang. Mereka keluarga kandungmu. Mereka bisa memberikan semua yang mama gak punya. Mama cuma mau kamu bahagia." Ririn terdiam. Tangannya kecil, tapi cengkeramannya kuat. "Aku gak mau." Ia menangis, suaranya pecah. "Aku gak mau pisah sama Bunda. Aku sayang Bunda. Aku gak kenal mereka. Rumah mereka besar, tapi dingin." Air mataku tak bisa dibendung. "Sayang, dengar. Aku maunya Bunda. Aku mau tidur di samping Bunda, makan bareng Bunda. Bunda ajarin aku baca, peluk aku waktu mimpi buruk." Tangisnya pecah di dadaku. Bramasto mematung. Hening melingkupi halaman kecil itu. Sang ibu hendak bicara lagi, tapi Bramasto mengangkat tangannya, menghentikannya. "Sudah, Bu," katanya pelan. Suaranya bergetar. "Dia bukan hanya anak kandung saya. Dia adalah anak dari wanita yang merawatnya saat dunia meninggalkannya." Ia menatapku, mata berkaca. "Aku takkan memisahkan kalian." Aku terkejut. Mataku membulat. "Tapi dia anak kandungmu. Kamu punya hak." Bramasto tersenyum kecil. "Aku juga pernah kehilangan. Sekarang aku tahu, cinta bukan soal hak, tapi tentang siapa yang ada saat seseorang membutuhkan." Beberapa minggu berlalu. Udara pagi tak lagi sesak seperti dulu. Di rumah kontrakan mungil ini, aku mulai kembali bernapas dengan tenang. Luka-luka lama belum sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya, aku bisa tersenyum saat melihat Ririn tertawa. Tawa kecilnya mampu menutup suara tangis yang dulu nyaris tak berhenti. Aku sedang menyapu halaman depan saat suara mobil berhenti membuatku menoleh. Sebuah mobil sedan hitam elegan berhenti tepat di depan rumah. Dari balik kaca, muncul sosok yang membuat jantungku mencelos. Bramasto. Ia keluar dengan setelan jas abu-abu. Tapi hari ini, tak ada aura dingin atau wibawa bisnis. Yang ada hanya tatapan lembut dan ragu. Aku berdiri, bingung dan waspada. "Pak Bramasto." Ia hanya tersenyum. Langkahnya pelan,
tapi mantap. Saat tiba di hadapanku, tanpa sepatah kata, ia berlutut. Mataku membelalak. Ririn yang sedang bermain boneka di teras langsung berhenti dan memandangi kami. Apa yang Bapak lakukan? Tanyaku tergagap. Tangannya gemetar membuka kotak kecil beludru merah marun. Sebuah cincin berkilau di dalamnya. Karlina, suaranya parau, aku tahu ini terdengar gila. Tapi aku tak bisa membohongi diri sendiri. Bukan hanya Ririn yang membutuhkanmu, aku juga. Aku mematung. Nafasku tercekat. Dulu aku membiarkan prasangka menguasai akal sehatku. Aku menuduhmu, menyakitimu, padahal kaulah satu-satunya orang yang benar-benar menjaga yang paling berharga dalam hidupku. Air mata menggenang di mataku. Luka-luka lama berputar seperti film usang. Tuduhan penculikan, interogasi polisi, rasa malu, rasa takut. Bagaimana mungkin? Bapak melamar saya? Suaraku lirih, bergetar. Setelah semua yang terjadi, ia menunduk. Saya tak berharap jawaban sekarang. Saya hanya ingin jujur. Saya jatuh cinta pada kekuatanmu, pada caramu mencintai Ririn dan caramu bertahan, bahkan saat dunia menghancurkanmu. Tapi keluarga Bapak, kataku pelan, mengingat Ibu Bramasto yang pernah menghina dan merendahkanku. Saya akan menghadapi mereka. Ia menatapku dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya ingin memilih dengan hati saya, bukan warisan, bukan nama besar. Sunyi. Hanya suara angin yang terdengar. Aku tak menjawab. Tak bisa. Hati ini masih berantakan. Tapi, ada sesuatu dalam tatapan matanya. Bukan hanya penyesalan. Bukan hanya rasa bersalah. Tapi cinta, yang perlahan muncul dari puing luka. Ririn berjalan mendekat. Bunda, boleh nggak Om Bramasto tinggal sama kita? Aku tersenyum kecil, mengelus rambutnya. Sayang, hal seperti ini nggak bisa diputuskan buru-buru. Aku menatap Bramasto. Terima kasih atas keberanianmu. Tapi aku belum bisa menjawab sekarang. Aku butuh waktu. Luka ini masih butuh sembuh. Ia mengangguk. Tak memaksa. Aku akan menunggu. Selama apapun itu. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap masuk melalui jendela besar rumah mewah yang kini kutinggali bersama Bramasto dan Ririn. Rumah itu sunyi damai. Ririn sedang menggambar di ruang keluarga, dan aku baru saja selesai menyiapkan sarapan ketika suara bel pintu memecah keheningan. Aku membuka pintu, dan tubuhku seketika menegang. Fadl, pria yang dulu memporak-porandakan hidupku. Suamiku, dulu. Pengkhianat, pembohong, perusak segalanya. Tapi kali ini, dia berbeda. Wajahnya tirus, matanya merah dan sembab. Pakaian lusuh, rambut acak-acakan, dan bau alkohol menyengat. Ia gemetar, berdiri lemas seperti akan jatuh kapan saja. Lin, aku salah. Aku bodoh. Aku hancur tanpamu. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Aku tidak menjawab. Tanganku mengepal di sisi tubuh. Luka lama yang nyaris kering kembali terbuka. Wajahnya, dulu begitu sombong saat mengusirku dari rumah, kini menunduk seperti pecundang. Tolong, bantu aku, jangan diam saja, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Ia berlutut di ambang pintu, membuat pembantu rumah kami tertegun menyaksikan. Aku kesini bukan buat minta kembali. Aku cuma minta tolong. Makan pun aku susah. Utang di mana-mana. Maya ninggalin aku setelah dia jual semua harta. Aku, suaranya tercekat, air mata menetes. Aku cuma manusia bodoh yang salah pilih. Aku menarik napas panjang.
Hati ini tak sepenuhnya batu, tapi juga tak akan kembali jadi tanah liat yang bisa diinjak-injak. Kamu datang ke sini minta tolong setelah menghancurkan aku, suaraku dingin. Aku tahu, aku nggak pantas. Ia menunduk. Tapi aku cuma ingin bisa hidup. Aku bahkan nggak tahu mau tidur di mana malam ini. Langkah kaki terdengar dari belakang. Brahmasto. Ia berdiri di sampingku, wajahnya tenang tapi tegas. Pria sejati bertanggung jawab atas hidupnya, Tuan Fadli. Fadli memandangnya. Dulu mungkin ia merasa lebih tinggi dari siapapun. Kini, ia hanya lelaki pecundang yang kehilangan segalanya. Aku menatap Fadli tajam. Aku akan bantu, tapi bukan karena aku masih peduli. Ini demi Ririn. Karena aku tak ingin dia belajar membenci, meski dia punya banyak alasan untuk itu. Brahmasto memberi isyarat pada salah satu stafnya. Siapkan bantuan untuk kebutuhan dasarnya. Tapi setelah ini, jangan datang lagi dan menatap masa lalu yang sudah kubakar. Fadli mengangguk lirih. Ia tak berkata apa-apa lagi. Perlahan, ia berjalan pergi, meninggalkan jejak langkah yang nyaris tak terdengar, tapi terasa berat. Malam itu, aku duduk di balkon rumah bersama Ririn. Angin berhembus lembut, membelai rambutku yang kini tak lagi terurai karena luka, tapi karena ketenangan. Ririn tertidur di pangkuanku setelah bercerita panjang lebar tentang kegiatan di sekolah barunya. Hidup kami sudah jauh berbeda dari masa lalu yang kelam. Namun, kabar tentang masa lalu itu kembali mengetuk lewat bisikan yang tak kuundang. Dari seorang teman lama, aku mendengar cerita yang sempat membuat hatiku tercekat. Fadli bangkrut. Usaha bengkel kecilnya hancur setelah aku pergi. Ia terlalu sibuk bermabuk-mabukan dan menghamburkan uang bersama Nessa, wanita yang dulu merebut segalanya dariku. Pelanggan satu persatu lari. Reputasinya rusak. Ia terlilit utang, dan rumah yang dulu pernah menampung kebahagiaan semu kami kini disita bank. Nessa? Ia pergi tanpa jejak. Membawa seluruh simpanan terakhir Fadli. Begitu mudahnya ia beralih. Secepat ia dulu menghancurkan rumah tanggaku. Konon, kini ia bersama pria kaya lain yang bisa memenuhi keinginannya. Fadli? Ia tidur di pos ronda. Ya, pos ronda, tempat para penjaga malam biasa berjaga di perkampungan. Aku tak tahu bagaimana harus merespons kabar ini. Hatiku sudah lama kubangun dengan baja, bukan lagi kaca rapuh seperti dulu. Tapi aku juga bukan wanita yang menertawakan penderitaan, bahkan jika itu milik pria yang dulu menyakitiku tanpa ampun. Apakah ini karma? Mungkin. Tapi aku tak bersorak karenanya. Aku justru bersyukur, karena tak lagi terikat oleh semua itu. Satu sore, aku melewati kawasan lama tempat aku dan Fadli dulu tinggal. Tanpa sengaja, kulihat sosok pria yang duduk lemas di depan pos ronda, rambutnya acak, wajahnya tak terurus. Matanya kosong. Itu Fadli. Aku menatapnya sejenak dari dalam mobil. Ia menunduk, tampak tak menyadari keberadaanku. Aku tak turun, tak menegurnya, tak perlu, karena yang kutatap adalah masa lalu yang sudah selesai. Hari itu, langit mendung seolah tahu bahwa sesuatu akan pecah. Aku sedang menyiapkan makan siang di dapur ketika Art kami datang tergesa. Bu Karlina, ada tamu. Seorang pria, kelihatan lusuh, katanya ingin bertemu dengan Ririn. Aku tahu. Tanpa diberitahu pun, aku tahu siapa dia. Firasatku selalu tajam kalau menyangkut orang dari masa lalu. Dengan ragu, aku keluar dan menemukannya berdiri di teras. Fadl. Tubuhnya kurus, pakaian kumal, wajah penuh luka kehidupan yang tak bersahabat. Namun sorot matanya,
entah kenapa masih menyimpan keyakinan. Ia menatapku penuh harap. Lin, izinkan aku ketemu Ririn. Sekali saja. Aku cuma mau bicara. Aku terdiam. Bagian hatiku ingin membentaknya, bagian lainnya hanya ingin selesai. Tapi sebelum aku menjawab, Ririn muncul dari balik pintu. Rambutnya dikepang dua, seragam sekolah masih melekat di tubuh mungilnya. Ia berjalan mendekat perlahan. Matanya memandang pria di hadapannya dengan sorot asing. "Kamu siapa?" tanyanya polos, namun tajam. Fadli tersenyum kaku, suaranya bergetar. "Ririn, aku ayahmu. Ayah yang dulu. Ayah yang dulu nyakitin aku. Ayah yang ninggalin aku sama bunda. Aku nggak kenal ayah." Kata-katanya bagai pisau. Bukan karena marah, tapi karena begitu datar. Ririn tak menjerit, tak menangis. Ia hanya menatapnya seperti orang asing. Fadli tertegun. Tangannya sempat terulur, tapi Ririn mundur selangkah. "Sekarang aku punya bunda dan papi. Mereka sayang sama aku. Aku nggak butuh orang yang cuma datang pas hidupnya susah." Fadli jatuh berlutut. Ia menangis. Sesegukan seperti anak kecil yang kehilangan arah. "Maaf, Ririn. Ayah nyesel. Ayah benar-benar nyesel." Tapi tak ada yang menjawab. Aku menarik Ririn ke dalam pelukan, lalu kami berbalik masuk ke dalam rumah. Fadli tetap di sana, di teras megah rumah yang dulu tak mungkin ia masuki. Tangisnya menggema, namun tak lagi ada telinga yang bersedia mendengarkan. Aku sedang duduk di ruang tengah, menikmati teh hangat saat sore merayap perlahan. Tiba-tiba pintu rumah diketuk keras. Art kami berlari membukakan pintu, dan sesosok tubuh kurus dengan wajah kusut berdiri di sana. Fadli. Matanya sembab. Jemarinya gemetar memegang selembar kertas yang tampak kusut. "Karlina, aku harus bicara, tolong cuma sebentar." Aku menatapnya penuh tanya dan rasa waspada. Namun sisi kemanusiaanku menang. Aku mengangguk perlahan. Kami duduk di teras belakang. Fadli tak langsung bicara. Ia hanya memandangi telapak tangannya, seperti berharap bisa menghapus dosa yang tertulis di sana. "Dia bohong. Lin, Nessa, dia nggak pernah hamil." Aku terdiam. Tubuhku seketika menegang. Kehamilan itu semua cuma akting. Dia manipulasi test pack, bawa hasil USG orang lain, semua hanya untuk menipuku. "Kenapa baru sekarang kau sadari?" tanyaku pelan, menahan gejolak dalam dada. Fadli tertunduk, suaranya parau, patah. "Dia kabur, bawa semua uangku. Tabungan hasil jual motor, sisa bisnis, pinjaman dari teman-temanku. Semuanya. Aku bahkan harus tidur di pos ronda, Karlina. Jadi sekarang kamu datang padaku untuk apa? Simpati?" "Tidak," katanya cepat. Aku cuma ingin minta maaf. Bukan karena aku minta kembali, tapi karena aku sadar, aku telah menghancurkan sesuatu yang paling berharga, kamu dan Ririn." Air matanya jatuh. Tapi aku tak lagi bisa menangis bersamanya. Luka lama itu terlalu dalam untuk diseka hanya dengan tangisan penyesalan. Kau memilih wanita lain, kau tinggalkan kami. Dan sekarang, setelah semuanya musnah, kau datang membawa penyesalan? Fadli, hidup bukan sinetron. Tidak ada tombol ulang di dunia nyata. Ia terisak. Suaranya pecah. Aku bodoh. Aku benar-benar bodoh. Aku menarik napas panjang. Dada ini masih nyeri, tapi tak lagi lemah. Aku bangkit berdiri, menatapnya lurus. "Fadli, aku tak membencimu. Tapi aku juga tak bisa kembali mempercayaimu.
Maaf, bukan tiket pulang. Dan aku sudah tidak menunggu siapapun. Fadli menunduk. Lama. Ia mengangguk kecil, seolah menerima vonis paling pahit dalam hidupnya. Lalu berjalan pergi, langkahnya gontai, punggungnya bungkuk. Dan aku berdiri di ambang pintu, menatap langit yang mulai gelap. Kali ini aku tahu pasti bahwa masa lalu memang tak bisa diselamatkan. Tapi masa depan bisa aku ciptakan dengan cara dan kekuatanku sendiri. Mentari pagi menyapu langit dengan semburat jingga keemasan. Hari itu terasa seperti lukisan Tuhan yang paling indah. Seolah semesta ikut merayakan sesuatu yang agung, sesuatu yang tak lagi sekadar pernikahan, tetapi kebangkitan. Ballroom hotel mewah di pusat kota telah disulap menjadi taman impian. Pilar-pilar putih dihiasi mawar segar dan dedaunan merambat indah, seperti lorong menuju surga. Kursi tamu berlapis satin emas tersusun rapi, sementara kilatan kamera dari para jurnalis dan tamu undangan tak berhenti menyala. Semua mata hari ini tertuju padaku, wanita yang dulu dibuang, kini berdiri di altar sebagai mempelai terhormat. Aku berdiri di depan cermin rias. Di hadapanku, seorang wanita dengan gaun putih panjang yang elegan, payet kristal yang memantulkan cahaya seperti serpihan bintang, dan wajah yang tak lagi menyimpan air mata masa lalu, tetapi harapan baru. Itu aku, Carlina. Perempuan yang pernah diinjak harga dirinya, dipermalukan, dicampakkan, namun hari ini bangkit. Pintu ruang rias terbuka perlahan. Ririn masuk dengan gaun putih kecil yang mengembang di pinggang. Wajahnya bersinar seperti bidadari kecil. Ia menghampiriku dengan senyum penuh cinta. Bunda, Bunda cantik banget, kayak putri di dongeng, bisiknya dengan mata berbinar. Aku berlutut, memeluknya erat. Detik itu, air mata menetes diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena cinta yang begitu tulus dari seorang anak, yang pernah kutemukan dalam keadaan luka dan tanpa nama. Terima kasih, sayang. Kamu adalah keajaiban Bunda. Kamu alasan Bunda tetap kuat selama ini. Ia tersenyum kecil, memegang tanganku, dan berseru polos. Ayo Bunda, kita siap bareng-bareng. Lagu klasik mulai mengalun dari grand piano di ujung ruangan. Para tamu mulai berdiri ketika pintu besar ballroom terbuka. Ririn berjalan lebih dulu sebagai flower girl, menaburkan kelopak bunga mawar putih di sepanjang karpet merah. Di belakangnya, aku melangkah pelan namun pasti. Setiap langkahku seperti menginjak-injak kenangan kelam. Malam ketika aku diusir dari rumah, saat aku dicaci sebagai penculik, detik ketika aku harus membesarkan Ririn dalam keterasingan dan ketidakpastian. Tapi semua itu kini menjadi sejarah. Hari ini aku bukan lagi korban. Aku adalah perempuan yang bertahan. Dan di ujung altar, dia berdiri. Bramasto. Lelaki yang dulu penuh prasangka, kini menatapku dengan mata teduh dan senyum tulus. Mengenakan jas putih gading yang menjadikannya tampak seperti pangeran dari dunia nyata. Tatapannya dalam, penuh rasa syukur, penyesalan, dan cinta yang tak terbantahkan lagi. Saat tangan kami saling menggenggam, aku bisa merasakan seluruh semesta menjadi saksi. Musik berhenti. Ruangan sunyi. Pendeta mulai berbicara. Hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan penyatuan dua insan yang telah melewati badai, luka, dan ujian cinta. Bramasto mengambil napas dalam, lalu memandang mataku dengan penuh ketulusan. Carlina, kamu bukan hanya wanita yang menyelamatkan putriku. Kamu adalah wanita yang menyelamatkan aku. Aku pernah buta, karena kehilangan, karena luka. Tapi kamu membuatku melihat kembali, mencintai kembali, hidup kembali. Hari ini, aku bersumpah akan menjagamu seperti kamu menjaga anakku.
Bukan karena rasa bersalah, tapi karena aku mencintaimu. Dengan seluruh jiwaku. Air mataku jatuh. Aku mengangguk perlahan. Dan aku bersumpah, akan membalas cinta itu dengan ketulusan yang sama. Karena aku percaya, setelah badai pasti ada pelangi. Dan kaulah pelangi itu. Tepuk tangan bergemuruh. Para tamu menangis, beberapa menyeka air mata diam-diam. Ririn berdiri di samping kami, memandang kami dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Dia tidak hanya melihat dua orang dewasa yang menikah. Ia melihat keluarganya, utuh, lengkap, dan penuh cinta. Ketika cincin disematkan di jari manisku, terasa seperti beban puluhan kilogram terangkat dari punggungku. Luka-luka lama seperti sembuh seketika. Bukan karena kemewahan acara, tapi karena aku tahu, aku telah memilih jalan yang benar. Dan semesta pun merestuinya. Hidup memang tak pernah bisa ditebak. Seseorang yang hari ini berada di atas, bisa saja besok tergelincir ke jurang paling dalam. Dan itulah yang terjadi pada Fadly, pria yang dulu begitu sombong, yang pernah meninggalkanku demi wanita lain, kini harus menelan pil pahit dari setiap keputusan kelirunya. Di ujung sebuah gang sempit yang kumuh dan pengap, berdirilah sebuah bedeng reot berukuran tak lebih dari 3x3 meter. Atapnya bocor, dindingnya lapuk, lantainya hanya beralas tikar lusuh yang sudah sobek-sobek. Disitulah Fadly kini tinggal. Sendiri, sakit-sakitan, tak berdaya. Tubuhnya kurus kering, kulitnya kusam, dan matanya sayu memerah. Bau alkohol, keringat basi, dan rokok murahan menyelimuti tubuhnya yang tak pernah tersentuh air sabun. Setiap pagi, ia hanya bisa duduk di ujung kasur busa tipis yang tak layak pakai, menatap dinding yang mulai berjamur, mencoba mengingat, atau mungkin menyesali, kehidupannya yang dulu. Lin, maaf. Ririn, maafin ayah, gumamnya di tengah batuk berdahak yang mengguncang tubuh ringkihnya. Tapi tidak ada yang menjawab. Tak ada tangan yang menyentuh pundaknya. Tak ada anak kecil yang datang membawa air putih. Yang ada hanya sunyi. Sunyi yang menusuk, memeluknya dalam kesepian yang pekat. Setiap hari, Fadly makan seadanya. Mie instan sisa dari warung sebelah yang sudah hampir basi pun ia lahap tanpa ragu. Kadang ia hanya minum air keran, kadang harus menahan lapar karena tak punya sepeser pun uang. Pekerjaan? Sudah tak ada yang mau mempekerjakannya. Reputasinya hancur. Harga dirinya habis. Dan orang-orang yang dulu ia anggap teman, menghilang seperti embun pagi. Ia sempat mencoba mengemis di perempatan, tapi tak kuat berdiri lama. Kakinya membengkak. Lambungnya sakit. Ia jatuh pingsan di pinggir jalan, tapi tak seorang pun berhenti membantu. Karma tak pernah lupa. Ia hanya menunggu waktu. Dan kini, waktu itu telah tiba untuk Fadly. Ia mengingat masa lalu dengan kepala menunduk, berlinang air mata. Wajah Karlina, istrinya yang dulu ia hina dan usir, selalu muncul dalam mimpinya. Tawa Ririn, anak yang ia tinggalkan, kini berubah menjadi jeritan dalam benaknya, jeritan yang menusuk hingga dada. Kenapa aku sebodoh itu? Kenapa aku hancurkan keluargaku demi Nessa? Bisiknya lirih, sambil meremas foto lama yang telah buram dan kusut, foto pernikahan mereka yang dulu penuh harapan. Ironis. Fadly pernah memiliki rumah megah, keluarga yang mencintainya, dan masa depan yang stabil. Tapi ia memilih mengkhianati itu semua demi godaan sesaat, wanita yang ternyata hanya menginginkannya karena harta. Kini, Nessa telah kabur, membawa seluruh tabungan dan menyisakan kehancuran total. Dan lebih ironis lagi, ketika Fadly akhirnya menyadari segalanya, dunia sudah tak lagi peduli. Ia terlalu terlambat. Terlalu banyak hati yang ia sakiti.
Terlalu banyak luka yang ia ciptakan. Suatu malam, hujan turun deras. Atap seng di bedeng bocor di banyak titik. Air menetes deras ke tubuh Fadli yang menggigil di atas kasurnya yang basah. Ia merapatkan selimut tipis berlubang, bersin berkali-kali. Ya Tuhan, kalau memang ini hukumanku, aku terima, tapi tolong, sampaikan ke Lin, aku menyesal. Tak ada suara dari langit. Tak ada tangan yang turun mengangkatnya. Yang ada hanya angin malam, menggoyang tirai lusuh dan meniupkan rasa dingin menusuk tulang. Waktu tak pernah berhenti berjalan. Seiring berjalannya hari, aku mulai terbiasa dengan kehidupan baru, kehidupan yang dulu hanya bisa kupandangi dari balik jendela harapan. Bersama Pak Bramasto, pria yang dahulu pernah memandangku dengan curiga, kini mencintaiku dengan sepenuh hati. Dan Ririn, putriku tercinta, tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria, cerdas, dan penuh kasih. Rumah besar kami tak hanya dipenuhi kemewahan, tetapi juga dipenuhi tawa, kehangatan, dan cinta yang tak pernah kutemui sebelumnya. Namun, seberapapun sempurnanya kehidupan yang kini aku jalani, masa lalu tak pernah benar-benar menghilang. Ia seperti bayangan, diam, tapi selalu mengikuti. Kadang samar, kadang begitu jelas hingga membuatku sesak. Suatu sore, dalam perjalanan pulang dari yayasan anak yatim yang kini rutin kukunjungi, aku melewati sebuah gang sempit yang kumuh. Jalanannya sempit, becek, dan diwarnai aroma limbah yang menusuk. Aku tak berniat masuk, hanya lewat karena jalur utama sedang diperbaiki. Namun pandanganku tertarik pada sosok di pinggir jalan. Seorang pria, kurus kering, lusuh, duduk bersandar di dinding toko tua yang tutup. Kepalanya tertunduk, tangannya menggenggam gelas plastik tempat orang-orang kadang melempar recehan. Aku hampir melewatkannya, sampai hatiku seperti disambar kilat. Wajah itu Fadli. Pria yang dulu begitu percaya diri, begitu sombong, yang pernah berdiri di hadapanku dan berkata, "Kamu bukan siapa-siapa tanpa aku." Kini duduk di tanah, kumuh, seakan tak punya arah dan harapan. Tanganku refleks mengerem mobil. Jantungku berdegup tak karuan. Ada rasa asing yang muncul, bukan lagi marah, bukan juga benci, melainkan campuran getir antara iba dan luka lama yang menganga kembali. Aku menurunkan kaca jendela, menatapnya dalam diam. Ia tidak langsung menyadari kehadiranku. Tapi ketika angin berembus membawa suara mesin mobilku, ia mengangkat kepala. Matanya, mata yang dulu begitu tajam dan penuh ego, kini redup, basah, dan kosong. Ada ketakutan. Ada penyesalan. Tapi lebih dari itu, ada kehancuran yang begitu dalam. Tatapan seorang pria yang kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. "Lin," suaranya nyaris tak terdengar, tenggorokannya kering. "Aku minta maaf." Aku diam beberapa detik, lalu membuka pintu mobil dan melangkah perlahan ke arahnya. Kakiku bergetar, bukan karena marah, tetapi karena campuran emosi yang tak bisa kujelaskan. Aku berdiri di hadapannya. Ia masih duduk, tak sanggup berdiri, mungkin karena sakit, atau mungkin karena malu. Air matanya mengalir pelan. Aku bukan suami yang baik, bukan ayah yang pantas. Aku bodoh. Aku hancurkan semua, karena nafsu, karena keserakahan. Tangisannya pecah. "Ririn, apa dia sehat? Kamu bahagia?" Aku menatapnya. Dalam hatiku, ada luka yang masih menganga. Luka yang tak pernah sepenuhnya sembuh, hanya mengering di permukaan. Tapi anehnya, tak ada rasa ingin membalas. Tidak ada dorongan untuk menghinanya. Yang ada hanyalah keheningan batin. "Aku sudah memaafkanmu, Fadli,"
ujarku akhirnya, lembut namun tegas. Tapi maaf, pengampunan tak selalu berarti kita bisa kembali seperti dulu. Ia mengangkat wajahnya, menatapku dalam-dalam. Hidup ini tidak pernah lupa dan tidak pernah berbohong. Setiap tindakan akan kembali pada pelakunya. Kamu sedang memetik apa yang pernah kamu tanam. Aku menunduk sebentar, menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Pengampunanku bukan hadiah. Bukan juga tanda bahwa aku melupakan semuanya. Tapi aku memilih untuk tidak hidup dalam dendam. Aku punya anak yang harus kulindungi, dan kehidupan yang harus kujaga. Aku tak ingin masa lalu membelengguku lebih lama lagi. Ia menangis, menunduk, mencengkeram tanah, seolah ingin menggali waktu, menghapus segalanya. Tapi waktu tak pernah bisa dibalik. Dan karma sudah menuliskan takdirnya dengan tinta keadilan. Aku merogoh tas, mengambil amplop berisi uang. Kukatakan padanya, ini bukan untuk membeli pengampunan. Bukan juga balasan atas pengkhianatannya. Ini hanya bentuk dari rasa kemanusiaan terakhir yang masih tersisa dalam diriku, untuk seseorang yang pernah menjadi bagian hidupku. Gunakan ini untuk berobat, atau setidaknya, untuk makan. Tapi jangan pernah lagi mencariku. Jangan ganggu hidup Ririn. Biarlah hidup kita berjalan di jalur masing-masing. Aku berbalik, melangkah pergi. Di balik punggungku, kudengar isak tangis lirih. Tapi aku tak menoleh lagi. Langkahku mantap. Hatiku tenang. Karena hari itu aku membuktikan bahwa aku bukan wanita yang lemah. Aku bukan korban lagi. Aku adalah pemenang. Hidupku kini tak lagi dipenuhi tangis dan penderitaan. Setelah segala badai yang menggulungku dalam gelombang luka, kini aku berlabuh di pantai yang tenang. Di sisi seorang pria yang mencintaiku tanpa syarat, Pak Bramasto. Bukan hanya suami, tetapi juga sahabat, pelindung, dan penopang langkahku yang dulu terseok-seok karena pengkhianatan. Ririn, putri kecilku, tumbuh menjadi cahaya dalam hidup kami. Senyumnya yang tulus, gelak tawanya yang jernih, serta tatapan matanya yang penuh semangat, menjadi alasan bagiku untuk terus melangkah. Ia bukan hanya anakku. Ia adalah alasan dari semua perjuanganku, bukti bahwa cinta bisa tumbuh bahkan dari kehancuran. Tak kusangka, gadis kecil yang dulu tersesat dalam kekacauan rumah tangga, kini menjelma menjadi penerus ayah angkatnya. Dengan kecerdasan dan empati yang tinggi, ia belajar memimpin, menciptakan inovasi, dan memperluas usaha keluarga. Ia membawa cahaya ke dalam dunia bisnis yang selama ini hanya mengenal angka, kini mengenal hati dan nurani. Rumah kami tak hanya megah secara fisik, tapi juga hangat secara jiwa. Setiap pagi dimulai dengan senyuman, setiap malam ditutup dengan doa. Aku tak lagi hidup dalam ketakutan, tak lagi berjalan di atas bara. Kini, aku melangkah di taman yang kutanam sendiri, dengan benih kesabaran, disiram air mata, dan disinari harapan. Dan Fadli, aku tak pernah mendengar kabarnya lagi. Tapi aku tak butuh mendengar untuk tahu. Hidup, pada akhirnya, akan mengajarkan pelajaran yang tak bisa diajarkan oleh siapapun. Karma bukan tentang balas dendam. Karma adalah hukum alam. Tenang, tapi tak pernah meleset. Biarlah dia menuai apa yang telah ia tanam. Karena setiap perbuatan, cepat atau lambat, akan kembali pada pelakunya. Dan karma tidak pernah salah alamat. Aku memilih untuk tidak membenci. Karena benci hanya akan mengikatku pada masa lalu. Aku memilih untuk tidak membalas. Karena kebahagiaanku hari ini jauh lebih bernilai daripada menatap ke belakang. Dan dari luka yang paling dalam, aku menemukan cinta yang paling tulus. Dari kehancuran,
aku membangun kehidupan yang utuh. Dan dari pengkhianatan, aku belajar menjadi perempuan yang tak hanya bertahan, tapi menang. Kisah Karlina adalah perjalanan seorang wanita yang jatuh ke titik terendah hidupnya akibat pengkhianatan orang-orang terdekat, suami dan sahabatnya. Namun dari reruntuhan itu, ia bangkit perlahan, membangun kembali harga dirinya, dan menemukan cinta yang sejati dalam sosok Pak Bramasto, pria yang awalnya menuduhnya, tapi kemudian mencintainya sepenuh hati. Putrinya, Ririn, yang ternyata adalah anak kandung Bramasto yang selama ini hilang, menjadi jembatan antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang penuh harapan. Meskipun Fadli, mantan suaminya, datang kembali dengan penyesalan, Karlina memilih tidak menyimpan dendam. Ia memaafkan, tapi tak melupakan. Ia memilih maju, bukan untuk membalas, melainkan untuk meraih kebahagiaan yang selama ini layak ia dapatkan. Hidup baru bersama Bramasto dan Ririn menjadi simbol kemenangan Karlina atas rasa sakit, kegelapan, dan kehancuran yang dulu hampir membunuhnya secara batin. Ia hidup bahagia, sementara mereka yang menyakitinya menerima akibat dari perbuatan mereka. Dan kisah ini pun menjadi pengingat bahwa sekuat apapun badai menghantam, jika kita memilih bertahan, taklukkan dengan hati yang tulus, maka pelangi akan datang. Dan pada akhirnya, kebaikan akan selalu menang.